Halo sahabat wirausaha, perkenalkan saya Faisal dari Order Dulu. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penggunaan order dulu dari mulai mendaftar, memasukkan produk, membuat form order, hingga bagaimana sih pesanan yang akan masuk nantinya itu. Oke, kalau begitu langsung aja, yuk kita mulai. Nah, untuk mendaftar order dulu, teman-teman bisa langsung buka website dengan link berikut ini ya, www.orderdulu.com. Nah, jika sudah terbuka, maka teman-teman akan melihat halaman depan seperti yang terlihat di layar saya saat ini. Nah, jika halaman depan ini sudah muncul di device teman-teman masing-masing, maka teman-teman tinggal memasukkan nomor WhatsApp di kolom yang sudah disediakan ya. Nah, setelah selesai menginput nomor WhatsApp teman-teman sekalian, maka teman-teman akan diminta untuk mengisi data lanjutan dengan mengklik daftar gratis sekarang seperti yang terlihat di layar saya saat ini. Nah, data ini dibutuhkan agar tim kami dapat lebih memahami bisnis teman-teman sekalian. Jadi, yuk langsung mulai diisi aja ya. Nah, setelah selesai menginput data-data tersebut, maka teman-teman bisa mengonfirmasi data tersebut kepada tim kami dengan mengklik tombol continue to chat. Namun begitu teman-teman nggak usah khawatir, jika teman-teman tidak memencet tombol tersebut pun, tim kami tetap akan mendapatkan data dari teman-teman sekalian dan tim kami akan langsung menghubungi teman-teman secepatnya. Jadi tenang aja ya. Oke, jika sudah selesai, maka seharusnya teman-teman dalam waktu dekat akan mendapatkan WhatsApp dari tim kami yang berisikan dengan link dashboard, username, dan juga passwordnya, beserta dengan link toko teman-teman sekalian. Jadi, yuk sekarang langsung aja lanjut ke tahap berikutnya, yaitu cara penggunaan dashboard order dulu. Nah, jika teman-teman sudah dapat link dashboard, caranya yaitu dengan memasukkan username-nya di sini, dan passwordnya di kolom bawahnya ya. Jika teman-teman sudah dapat membuka dashboardnya, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di dashboard ini, teman-teman dapat melihat rekapan order yang masuk, membuat kategori baru, membuat produk baru, membuat form order, mengatur detail toko seperti logo, nama, dan deskripsi, mengganti nomor WhatsApp, email, dan banyak lagi. Nah, sekarang untuk memulai, saya akan mencontohkan bagaimana sih cara buat kategori dan produk baru. Nah, sebelum itu saya akan membuat kategori terlebih dahulu. Di sini saya kasih tahu juga membuat kategori sebetulnya tidak wajib ya. Jadi bisa saja produk itu tidak terikat pada suatu kategori tertentu. Cuman agar manajemen produknya lebih baik, saya sarankan untuk tetap membuat kategori. Nah, untuk membuat kategori, teman-teman bisa langsung ke halaman kategori saja dengan mengklik yang ada di sidebar. Lalu teman-teman klik tombol tambah ini ya. Nah, karena di sini produk yang akan saya masukkan adalah kue strawberry, maka saya akan membuat kategori dengan nama kue. Nah, di bawah sini ada aktif ya. Jika tidak, maka kategori tidak akan muncul di katalog, dan jika iya, maka tentu saja kategori akan muncul ya. Nah, jika sudah seperti ini, maka klik simpan saja dan kategori sudah berhasil terbuat ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada kategori dengan nama kue dan statusnya aktif. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan tentang bagaimana cara membuat produk baru ya. Oke, teman-teman bisa langsung ke halaman produk aja dengan mengklik tombol produk ini ya, yang ada di sidebar ya, halaman produk yang ada di sidebar. Oke, kita klik aja dan kita klik tambah di sini. Nah, teman-teman bisa memasukkan logo ya, nama, dan kategori nanti kita buat ya. Deskripsi singkat, deskripsi,
harga diskon, stok, dan tampilkan di katalog. Kita mulai saja dengan memasukkan gambar produk terlebih dahulu. Bisa di-drag seperti ini. Oke, ini gambar sudah berhasil masuk. Kita beri nama yaitu kue stroberi ya. Kategorinya di sini teman-teman bisa langsung klik aja, dan di sini sudah ada akan muncul ya. Akan muncul kategori yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Bisa kita klik langsung. Dan deskripsi singkat ini apa sih beda dengan deskripsi? Nanti akan saya kasih tahu ya. Jadi deskripsi singkat itu pokoknya yang info-info yang umumnya untuk ditampilkan dan harus diketahui secara langsung oleh calon pembeli gitu. Kayak contohnya, oke, kue ini panjangnya berapa senti gitu ya. Jadi misalnya kita tulis saja di panjangnya kira-kira lah ya 10 cm, lebarnya 10 cm, dan tingginya 8 cm misalnya. Nah, deskripsi panjangnya di sini bisa kita isi dengan contohnya ya, kue buatan rumah untuk ulang tahun. Buat dari buah pilihan. Nah, bisa seperti ini ya untuk deskripsi panjangnya. Nanti ini teman-teman akan saya kasih lihat juga munculnya di mana ya. Nah, lalu untuk harga misalnya J ya, di sini 100.000 lah. Nah, untuk harga sebelum diskon ini nanti akan muncul harga coret dulu teman-teman. Ini saya juga akan saya contohkan. Jadi misalnya teman-teman pengen ngasih tahu nih ke calon pembeli, ini harganya kue ini harusnya 120.000 loh. Cuman kita beri potongan 20.000. Nah, berarti harga aslinya harusnya 120.000 ya. Nah, seperti ini. Apakah stok tersedia? Nah, kalau stok tersedia ini kita matikan, maka di katalog itu nanti munculnya statusnya itu stok habis gitu, atau stok tidak tersedia lah. Jadi pelanggan masih bisa melihat, oh produk ini tuh ada gitu, cuman stoknya habis. Nah, lalu bedanya apa sih dengan yang tampilkan di katalog? Nah, kalau ditampilkan di katalog ini, jika kita matikan, maka pelanggan itu benar-benar nggak bisa lihat lah produk kita. Mau stoknya habis, mau stoknya ada, ya itu nggak bakal muncul di katalog produk kita gitu. Oke, ini saya klik simpan saja ya. Nah, sudah berhasil ya, produk sudah terbuat, kue stroberi dengan kategori kue. Harganya ini, stoknya ada, tampilkan di katalog ya. Oke, sekarang kita lanjut buat form order ya. Nah, ini menarik. Jadi teman-teman itu bisa buat form order yang dimana pelanggan itu harus mengisinya terlebih dahulu sebelum check out gitu. Dan ini benar-benar fleksibel ya, teman-teman bisa buat sesuka hati gitu. Jadi misalnya tadi kan kita jualan kue ya, lalu di sini kuenya itu biasanya ada tulisannya di atasnya gitu. Nah, teman-teman bisa minta nih ke pelanggan untuk mengisi dulu kira-kira kuenya tulisannya mau seperti apa. Misalnya silahkan tulis kata-kata yang ingin dimunculkan di atas kue gitu ya. Nah, keterangan ini tidak wajib diisi ya, cuman kalau misalnya mau dijelaskan lebih lanjut form ini untuk apa, bisa diisi di sini ya. Jadi misalnya tidak lebih dari 200 kata misalnya. Ya kan 200 kata. Nah, lalu untuk jenis pertanyaan, nah ini apakah mau teks, apakah pilih satu opsi, checkbox, drop down, atau dead picker. Nah, karena di sini kita pelanggan diminta untuk menulis ya kata-kata yang diinginkan, jadi kan ini fleksibel ya, bisa diisi apa aja, udah pasti jawabannya itu jawaban pendek ya, teks, jadi mereka ngetik sendiri gitu.
Nah, lalu untuk yang opsi radio, checkbox, drop down, dan date picker ini seperti apa sih? Nah, untuk radio itu seperti ini ya, di layar ini muncul. Nah, lalu untuk checkbox itu seperti ini. Dan lalu untuk drop down itu seperti ini. Dan untuk date picker itu seperti ini. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, untuk kasus sekarang ini karena tulis kata-kata, maka saya akan pakai jawaban pendek saja ya. Sip. Lalu apakah ini wajib diisi? Kalau misalnya emang ini wajib diisi ya bisa di checklist ya, bisa dinyalakan gitu, sorry. Jadi kalau misalnya belum diisi, pelanggan nggak bisa check out gitu. Nah, lalu apakah ingat jawaban? Nah, ingat jawaban ini apa sih? Jadi kalau misalnya dinyalakan, maka pelanggan yang memesan dengan device yang sama, memesan berkali-kali ya, misalnya hari ini pesan, lalu besok pesan lagi nih. Nah, di besoknya itu ketika dia pesan lagi, dia itu nggak perlu isi form ini lagi gitu. Jadi apa yang dia tulis kemarin itu di besoknya itu akan tertulis otomatis di form itu gitu. Dan tentunya mereka tetap bisa mengedit ya, walaupun misalnya diingat jawaban gitu. Di sini akan saya matikan saja, dan jika sudah maka bisa disimpan aja ya. Oke, ini sudah selesai dan sudah berhasil disimpan juga ya. Nah, lalu kita sekarang ke menu toko. Nah, di bagian menu toko ini teman-teman bisa ganti logo tokonya, bisa ganti nama tokonya, bisa ganti nomor WhatsApp-nya. Nah, nomor WhatsApp di sini itu apa sih? Nomor WhatsApp di sini itu kemana pelanggan akan meneruskan pesanannya ke WhatsApp dengan nomor yang mana gitu ya. Jadi misalnya di sini teman-teman ganti nomor bisnis, nah teman-teman bisa ganti nomor WhatsApp-nya di kolom ini ya. Nah, di sini saya akan coba mengisi deskripsinya toko kue enak berdiri sejak tahun 1999 misalnya. Lalu untuk logo di sini saya akan memasukkan kue ini saja ya, bisa di drag juga seperti itu atau bisa diklik. Nanti teman-teman bisa pilih. Lalu sini untuk warna primer dan warna sekunder ini gimana sih? Jadi teman-teman bisa ganti warna toko teman-teman sekalian ya. Nah, ini saya akan coba langsung contohkan saja. Ini kan pakainya hex code ya. Kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa buka link ini ya, butuh bantuan tentang gimana sih sebetulnya cara gantinya. Cuman untuk saat ini saya juga akan langsung contohkan langsung. Jadi teman-teman bisa pergi ke Google dan ketik hex color. Nah, di sini ada color picker ya. Misalnya teman-teman mau ganti primary colornya menjadi warna biru. Teman-teman bisa copy kode ini ya. Kode ini teman-teman copy lalu salin di sini. Dan lalu untuk warna sekundernya misalnya mau warna pink, maka teman-teman bisa ganti ini dan copy warnanya seperti ini. Nah, oke. Sekarang untuk tampilan produknya ya, di sini ada grid dan ada list. Di sini juga akan langsung saya contohkan aja. Kalau misalnya grid itu seperti apa gitu. Ini saya save dulu aja kalau gitu ya, saya save dulu. Dan teman-teman bisa coba lihat dulu ya tokonya. Nanti kan sudah diganti warnanya. Di mana sih lihat toko kita ini? Nanti kan udah daftar. Nah, teman-teman harusnya di WhatsApp tadi ya. Di WhatsApp yang tadi ngasih link dashboard, ngasih username dan password, teman-teman juga harusnya dapat link tokonya ya. Jadi di sini saya asumsikan teman-teman sudah dapat semua linknya, dan di sini saya akan coba buka. Oke, ini toko yang saya ya, yang toko demo tadi saya buat. Nah, di sini kan deskripsinya tadi saya ganti ya, toko kue enak berdiri sejak tahun 1999. Nah, ini muncul di sini ya. Dan ini logonya muncul, kategorinya muncul ya, nanti yang dibuat ya ini kue, produknya muncul ya. Nah, ini untuk deskripsi singkat munculnya itu akan di sini nih, ini akan muncul di sini. Dan untuk deskripsi yang panjang itu
dia hanya akan muncul ketika produknya diklik seperti ini gitu. Dia akan muncul di sini ya, kue buatan rumah untuk berbagai acara. Oke. Dan untuk warna primer itu warna yang bisa teman-teman lihat sendiri di sini ya. Tadi kan warna biru ya, warna primernya. Mana saja yang warna biru. Dan warna sekundernya di warna pink, teman-teman bisa lihat juga di sini ada yang warna pink ya. Jadi sudah terganti dengan baik ya. Nah, lalu ini tampilan grid ya. Tampilan grid itu dia bentuknya kotak-kotak seperti ini. Dan gimana sih kalau tampilannya list itu? Kalau tampilannya list itu, nah sekarang kita refresh. Nah, kalau tampilan list itu kayak seperti ini ya. Jadi bentuknya nge-list ke bawah gitu. Kalau grid dia 2-2, kalau list dia 1-1 gitu. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin di sini saya tambahin produk lagi ya. Satu lagi biar lebih jelas. Nah, ini langsung terbuat ya. Nah, jadi kalau list dia munculnya akan seperti ini. Dan jika kita ganti ke grid, maka dia tampilannya akan seperti, nah seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan toko yang lain, yaitu bahasa ya. Nah, teman-teman di sini bisa ganti bahasanya menyesuaikan dengan customer teman-teman sekalian ya. Kalau emang rata-rata pengunjung toko teman-teman orang luar, ya tentu teman-teman bisa mengganti toko dengan bahasa Inggris ya. Bisa kita coba ganti bahasa Inggris, kalau saya simpan. Nah, ini sudah berubah ya jadi bahasa Inggris ya, all product jadi buy. Nah, jadi bisa menyesuaikan dengan customer teman-teman sekalian ya. Ini kan saya ganti lagi jadi bahasa Indonesia. Nah, lalu informasi pengiriman singkat ini apa sih? Nah, sekarang saya contohkan juga ya. Tadi saya simpan dulu. Kalau informasi pengiriman singkat tidak dinyalakan, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, pengunjung harus mengisi kota dan kecamatan ya. Nah, tapi jika ini dinyalakan informasi pengiriman singkatnya, maka pengunjung cukup mengisi alamat lengkap saja seperti ini gitu. Jadi nggak banyak kolom ya, hanya satu kolom aja. Nah, jadi lebih simple lah gitu. Oke. Lalu untuk WhatsApp redirect ini bagaimana sih gitu? WhatsApp redirect ini teman-teman bisa baca artikel terkait ya, karena ini lumayan kompleks dan rasanya lebih enak kalau teman-teman lihat artikelnya langsung gitu. Jadi di sini ada butuh bantuan, nah teman-teman bisa lihat. Namun jika untuk awal-awal teman-teman nggak mau ngerubah apa-apa, dia juga dikosongkan, juga tidak apa-apa. Oke, sekarang ini saya simpan karena sudah selesai. Dan sekarang saya akan simulasi ya, simulasi sebagai pengunjung dari toko demo ini, gimana sih kira-kira perjalanannya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan langsung mensimulasikan gimana sih perjalanan pembeli jika melakukan order dulu ya. Jadi di sini sudah saya buka melalui emulator Android, jadi seharusnya dapat mempresentasikan perjalanan user jika menggunakan smartphone ya. Oke, ini tokonya sudah saya buka dan saya akan langsung masukkan pesanan. Saya teruskan. Lalu saya akan mengisi data yang dibutuhkan. Nah, ini form order yang tadi kita buat ya, sudah masuk ke sini. Silakan tulis kata-kata yang ingin dimunculkan. Saya isi dan selesai.
Nah, jika sudah begini maka pelanggan akan diteruskan ke WhatsApp penjual ya, dengan detail order yang sesuai dengan apa yang dipesan sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Jadi penjual bisa ngelihat, oh ini pembelinya ini melakukan pesanan atas item ini, pengiriman ke sini, dan formnya tadi isinya seperti apa. Di sini juga pembeli bisa melihat ya status dari pesanannya, apakah sudah dibayar apa belum, apakah sudah betul pesanannya dan alamatnya dan lain-lain ya. Dan begitu juga di dashboardnya sebagai seller itu akan langsung dapat melihat pesanannya masuk juga ya. Nah ini kan tadi yang pesan Faisal ya, nomornya ini, pesanannya apa aja bisa dilihat di sini. Lalu statusnya bisa dirubah juga ya, misalnya selesai atau sedang diproses lah. Lalu kita update. Nah ini di sini juga nanti akan terupdate ya kalau kita refresh. Nah statusnya jadi sedang diproses. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian dalam menggunakan platform order dulu ini ya. Oke.